Sekali peristiwa, setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat, para rasul berkata kepadanya, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan pohon itu akan menuruti perintahmu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan'? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku, sampai aku selesai makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, beberapa waktu yang lalu seorang wartawan datang mengunjungi Santa Teresa dari Kalkuta, waktu itu masih hidup dan disebut Mother Teresa. Sang wartawan bertanya, "Ibu, saya mendengar dan menyaksikan di televisi serta membaca di sejumlah jurnal, koran-koran bahwa ibu ini seorang yang penuh cinta, penuh kasih, dan pastilah seorang yang sangat beriman, karena ibu memberikan perhatian yang begitu besar bagi orang-orang susah, orang-orang menderita, orang-orang miskin, dan anak-anak terlantar." Tetapi ironi yang terjadi, ibu seorang Kristiani Katolik, tetapi mengapa Vatikan dan gereja yang adalah kaya raya tetapi tidak memberikan perhatian kepada orang kecil, orang susah, orang menderita? Nah, Mother Teresa ini sebagaimana biasanya kekasannya kalau dia berbicara, dia memperhatikan wajah dan mata orang. Kalau dia memandang wajah orang itu dan perhatikan matanya, dia mengatakan, "Anda ini kelihatannya tidak bahagia. Anda tidak damai, mengalami banyak problem, pergumulan dalam hidup. Berdoalah senantiasa supaya Anda dikuatkan dan penuh iman." Tetapi wartawan itu mengatakan, "Bagaimana saya harus berdoa? Saya tidak tahu berdoa, Ibu." Lalu Mother Teresa mengatakan, "Baik, saya akan membantu Anda dan saya akan mendoakan Anda saat ini. Tetapi Anda juga mesti turut berdoa, dan terutama Anda memberikan senyum kepada sesama, senyum kepada dunia, supaya membawa kebahagiaan, membawa sukacita." Bapak, Ibu, saudara-saudariku, para rasul, para murid meminta supaya ditambahkan imannya. Iman adalah kekuatan dalam kehidupan manusia. Siapapun juga kita membutuhkan iman, suatu sandaran, pegangan, kekuatan. Karena dengan beriman
orang-orang yang mengalami problem apapun juga, tantangan, kesulitan, bahkan kepahitan hidup sekalipun, itu bisa dihadapi dan bisa dilewati. Maka tidak heran dalam bacaan pertama hari ini, nubuat Habakuk. Habakuk ini adalah seorang nabi yang hidupnya saleh, hidupnya betul-betul percaya kepada Tuhan dan penuh pelayanan. Tetapi dia akhirnya mengalami saat-saat yang gelap, saat-saat yang penuh kesepian, saat-saat yang tidak tahan melihat penderitaan. Sehingga ia berseru, "Tuhan, berapa lama lagi aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepada aku kejahatan, sehingga aku menyaksikan kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku." Jadi Habakuk ini merasa hidupnya ini seakan-akan sia-sia. Perbuatan-perbuatan baiknya, amal kasihnya kepada sesama ini tidak diindahkan oleh Tuhan. Sehingga ia seakan-akan mempertanyakan kasih setia Tuhan. Tuhan, mengapa engkau membiarkan semua kelaliman, kejahatan, penipuan, penindasan, korupsi di mana-mana? Bahkan banyak orang yang mati sia-sia. Namun Habakuk tetap bertahan dalam kesepian dan juga dalam kesusahannya. Sehingga Tuhan mengatakan, catatlah penglihatan ini. Waktunya akan tiba. Orang benar akan hidup dalam kebenaran, ketentraman, dan damai. Dan orang yang sombong dan jahat akan mengalami hukuman dari Tuhan. Jadi, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari kita, saudara-saudari, itu semuanya akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Kebaikan mendatangkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, bahkan keselamatan. Tetapi kejahatan, penipuan, kekerasan, korupsi, itu membuat kita tidak tentram, tidak damai. Berapapun banyaknya kita miliki, apapun yang sudah kita usahakan, kita perjuangkan dalam hidup ini, tapi kalau kita hidup tidak benar, itu tidak akan mendatangkan damai. Kecuali atau sebaliknya kita akan terus-menerus bertanya-tanya. Tak isyara kalau tandai tahu teh. Apa tuh kupugauna? Jangan-jangan orang tahu. Padahal memang orang tahu seperti itu. Jadi karena itu Habakuk seakan-akan mempertanyakan kebaikan Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan jangan cemas, jangan takut. Semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagi orang benar dan juga kesusahan bagi orang yang tidak benar. Karena itu para murid mengatakan, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Iman membuat seseorang kuat. Kendati banyak masalah dalam hidup, kendati banyak tantangan, bahkan kepahitan hidup sekalipun bisa kita hadapi. Karena iman membuat orang kuat, teguh. Bahkan orang yang beriman menjadi rendah hati, sabar dalam hidup ini, mendatangkan rahmat, sukacita, kebahagiaan seperti yang ditunjukkan oleh Mother Teresa atau sekarang disebut Santa Teresa dari Kalkuta. Semoga kita semakin beriman karena Yesus mengatakan kepada para murid, jikalau kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan pohon itu akan menuruti perintahmu. Kalau kita mempunyai iman sebesar biji sesawi yang kecil sekalipun, bahkan apapun yang kita kerjakan, pekerjaan-pekerjaan kecil sekalipun akan mendatangkan rahmat. Banyak orang mengatakan, kenapa saya bisa melakukan ini semua? Padahal saya tidak punya kemampuan, saya tidak punya daya. Tetapi karena orang itu percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hidup, maka apapun yang kita lakukan mendatangkan berkat. Bahkan banyak pekerjaan, banyak hal yang kadang-kadang tidak masuk dalam nalar kita, akal sehat kita, dapat kita kerjakan. Karena apa? Karena iman. Maka mari saudara-saudara kita mohon rahmat supaya seperti para murid kita juga ditambahkan iman kita.
Tuhan tambahkanlah iman kami. Amin.